Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan contoh perusahaan yang menerapkan konsep STP dan analisis bisnis berdasarkan konsep STP dan mix marketing alam Android developer. Saya Abdul Latif, absen 1. Saya Aksal, absen 3. Saya Muzaki, absen 4. Saya Alvanoval Nasruddin, absen 5. Dan Ahmad Reza, absen 2. Yang pertama, segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda menurut Lupioadi dan Hamdani. Pada dasarnya ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respon konsumen. Berikut ini adalah pendekatan segmentasi yang dilakukan Gojek Indonesia. Yang pertama, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. A. Demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa juga pelajar. Dan kemudian B. Psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat Kota Malang, di mana tempat beroperasi Gojek menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selanjutnya, geografi. Dalam hal segmentasi ini, Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek ini di kawasan Kota Malang. Karena merujuk awal adanya Gojek itu di Kota Jakarta dan untuk rilis di Kota Malang, kita juga akan memfokuskan terlebih dahulu di dalam Kota Malang dan mungkin nantinya bisa dibilang efektif akan kami perluas sampai Malang Raya. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan respon konsumen. A. Segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, maka dari itu Gojek datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi juga personal shopping dan kurir instan. Selanjutnya, segmentasi pengguna. Dalam hal ini Gojek membagi pasar berdasarkan pengguna, di mana akan mengidentifikasi mana yang termasuk pengguna berat, menengah, dan ringan. Selanjutnya, respon promosional. Gojek memasarkan produknya menggunakan iklan di radio dan awal akan membuat event saat pembukaan Gojek. Setelah itu akan mengidentifikasikan konsumen berdasarkan bagaimana konsumen merespon bentuk-bentuk promosi yang dilakukan Gojek. Selanjutnya, loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Gojek akan membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Setelah mengidentifikasikan macam-macam segmentasi yang mungkin akan dipakai, maka sekarang adalah memilih dasar terbaik untuk segmentasi dari berbagai macam kelebihan dan kelemahan yang telah didapatkan. Maka kami memilih dasar segmentasi untuk Gojek ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua, targeting. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, Gojek memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan suatu macam produk kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan. Untuk yang ketiga terdapat positioning. Positioning mencakup perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di mata pesaing menurut Lupioadi dan Hamdani. Lalu menurut
Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, penting, berbeda, lebih unggul, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan menguntungkan. Juga menurut Lupiawadi dan Hamdani. Kami rasa Gojek sudah memenuhi semua kriteria di atas karena Gojek dianggap penting karena menjawab persoalan yang dirasakan oleh masyarakat kota, karena Gojek hadir dengan berbagai macam kemudahannya. Berbeda dalam hal ini jelas berbeda karena Gojek ini menawarkan berbagai macam keunggulan yang tidak dimiliki pesaing. Superior jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini banyak memiliki keunggulan karena pesaing belum memiliki layanan jasa yang ditawarkan oleh Gojek seperti personal shopping dan juga kurir. Dan juga jasa yang ditawarkan ini dapat dikomunikasikan dengan mudah kepada konsumen karena Gojek adalah pelopor jasa transportasi umum yang menawarkan keprofesionalan yang pasti terjangkau karena disesuaikan dengan konsumen. Secara otomatis perusahaan akan mendapat laba dari semua keunggulan yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu, Gojek Indonesia hadir dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya jasa transportasi umum yang menawarkan jasa kurir dan personal shopping. Untuk yang kedua, satu-satunya jasa transportasi umum yang menggunakan teknologi mobile. Yang ketiga, aman, cepat, dan menyenangkan. Untuk yang keempat, proses transaksi yang mudah. Untuk yang terakhir, harga terjangkau. Lalu Gojek didirikan ini adalah termasuk perusahaan jasa. Maka pengembangan program meliputi 7P, marketing mix. Yang pertama, produk. Nah, Gojek menawarkan jasa transportasi manusia, jasa ojek, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja. Untuk yang kedua yaitu price. Dalam hal harga, Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh dan juga pembayaran Gojek kredit. Gojek kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Jika pelanggan memiliki Gojek kredit, sistem akan secara otomatis mendebit kredit untuk membayar layanan yang digunakan. Untuk periksa berapa banyak kredit yang kamu miliki, klik My Wallet di aplikasi Gojek. Aplikasi kamu tidak memiliki cukup kredit untuk membayar layanan, sisanya tidak dapat dibayarkan dengan cash. Gojek kredit tidak dapat digunakan. Untuk yang ketiga yaitu Place. Gojek ditempatkan di kawasan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Untuk yang keempat yaitu promosi yang dilakukan pihak Gojek yaitu dengan menggunakan iklan melalui media elektronik, media sosial, serta melalui informasi dari mulut ke mulut. Untuk yang kelima yaitu Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, memiliki identitas yang jelas. Untuk yang keenam yaitu proses. Untuk mendapatkan pelayanan jasa transportasi Gojek menggunakan prosedur secara online. Dengan menggunakan Gojek App, kamu dapat memesan Gojek Driver untuk mengakses semua layanan kami. Masuk alamat kamu untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, gunakan layanan Use My Location untuk mengarahkan driver ke tempat yang kamu berada. Lalu setelah kamu mengonfirmasi pesanan, teknologi location base kami akan mencarikan driver yang posisinya paling dekat dengan kamu. Setelah seorang driver ditugaskan, kamu dapat melihat foto driver, mengirimkan SMS, dan juga menelponnya. Untuk yang terakhir, yaitu nomor 7, physical evidence. Adanya fasilitas yang disediakan Gojek, diantaranya pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatannya yaitu adanya masker wajah dan kepala, helm, jas hujan, dan asuransi keselamatan untuk barang yang hilang. Gojek akan tutup kerugian pelanggan sampai dengan 22 juta rupiah. Untuk kecelakaan, Gojek akan mengirimkan representatif untuk pengurusan dokumen dan bukti. Gojek juga membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai. Untuk selanjutnya dilanjutkan teman saya. Untuk kemudian Ngalam Android Developer. Ngalam Android Developer merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa. Kami memberikan jasa pembuatan aplikasi Android untuk para pengembang aplikasi Android maupun mahasiswa yang sedang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Kami juga melakukan penjualan aplikasi Android yang ditujukan kepada masyarakat bebas atau global. Aplikasi Android berbayar akan didistribusikan kepada konsumen melalui website kami, sedangkan aplikasi pesanan didistribusikan dalam bentuk online dengan kode password tertentu. Analisis SDP, segmenting, targeting, positioning.
Yang pertama, segmenting. Merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Kemudian, membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya, dan sebagainya. Dari pengertian di atas, jika diterapkan di perusahaan kami, maka pembagiannya akan sebagai berikut sesuai analisis yang kami lakukan. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis. Target market bisnis Ngalam Android developer ini sudah mencakup se-Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga kami akan mengerjakan proyek dari negara luar dan seluruh dunia yang ingin menggunakan jasa kami. Jika dari segi segmentasi berdasarkan demografis, maka market bisnis Ngalam Android developer ini adalah menggunakan jasa kami kira-kira 18 tahun ke atas, memiliki penghasilan sekitar 1 juta atau lebih, dan mungkin perusahaan besar juga. Target bisnis kami juga masuk ke seluruh wilayah, seluruh lapisan masyarakat, entah pekerja, instansi, mahasiswa, dan pelajar. Yang kedua, targeting. Pengertian dari targeting merupakan sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar pastinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Setelah menilai dari macam-macam kategori pasar yang ada, Ngalam developer Android ini lebih fokus ke perusahaan atau toko-toko yang lumayan besar. Dari targeting tersebut, maka perusahaan ini dapat membuat pemasaran lebih mendetail tentang segmen pasar yang ditarget. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing. Dari pengertian tersebut, maka perusahaan kami membutuhkan perbedaan atau keunggulan dari produk lain. Ngalam Android developer ini memiliki keunggulan dan pembeda dari startup atau software house lain. Yang pertama, tenaga kerja yang sudah andal dan berpengalaman. Yang kedua, tidak hanya menawarkan sebuah program yang baik, kami juga menawarkan desain UI yang menarik. Yang ketiga, menerima layanan online maupun offline langsung dari tempat untuk penyewaan jasa atau pemesanan pembuatan program. Untuk selanjutnya, marketing mix dilanjutkan oleh. Terima kasih Mas Aksal. Marketing nomor 1, produk Ngalam Android developer. Ini untuk produk punya 2 output. Yang pertama adalah jasa untuk development program. Lalu kamu juga akan merilis beberapa aplikasi atau program free di Android atau iOS. Harganya seperti ini. Bisa dilihat di dalam contohnya. Dan nomor 3, tempat penjualan. Untuk pemasaran, perusahaan kami akan menggunakan sistem online dan bisa langsung ke kantor kami. Nomor 4, promosi. Kami ingin melakukan beberapa cara untuk promosi. Yang pertama, menyebar iklan-iklan banner online, lalu juga bisa menggunakan media sosial mulai dari Twitter, Facebook, Instagram. Juga kami telah menyiapkan diskon-diskon khusus untuk customer kami, baik itu yang menyewa atau membeli program kami secara online atau offline langsung kantor kami. Nomor 5, physical evidence. Android Ngalam Developer telah mempersiapkan logo, stiker, kantor yang sebagai bukti keberadaan Android Ngalam Developer. Nomor 6, SDM. SDM untuk usaha ini melibatkan project manager, programmer, UA UX designer, sistem analis. Nomor 7, proses bagi orang yang ingin menggunakan jasa atau membeli produk program kami adalah jika melalui online bisa menggunakan website kami, lalu daftar sebagai user, dan lakukan transaksi, entah itu jasa atau membeli produk. User juga bisa bertanya pada admin kami. Untuk yang offline bisa datang langsung ke kantor kami, lalu customer bisa memesan atau bertanya-tanya pada kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.